Halo teman-teman, mari kita coba selesaikan soal berikut ini. Sebuah perusahaan bus antar kota mengurangi jumlah perjalanan atau rate untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Berapakah jumlah rate sebelum pengurangan? Jadi, setelah pengurangan, hasilnya menjadi 8 kali sehari. Sedangkan yang ditanyakan adalah hasil sebelum pengurangan. Dengan pilihan jawaban yaitu A2, B4, C10, D12, dan E14. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kita misalkan terlebih dahulu. Misal, X adalah jumlah rate sebelum pengurangan. Maka dapat kita hitung X dikurangi 20% dari X sama dengan 8, di mana X merupakan jumlah rate semula, lalu dikurangkan dengan 20% dari X, dan hasil pengurangannya adalah 8. Atau apabila 20% disederhanakan menjadi 1/5, maka 1x dikurangi 1/5x sama dengan 4/5x. Jadi dapat dituliskan 4/5x sama dengan 8, sehingga 8 dikali 5/4 sama dengan x. Maka hasilnya X sama dengan 10. Jadi jumlah rate sebelum pengurangan adalah 10 kali sehari. Terima kasih. Oke, di sini kita memiliki soal yang keren. Pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya 1 dan 2. Kemudian kita bisa menjumlahkan persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan ketiga. Oke, selanjutnya kita bisa menguadratkan kedua ruas menjadi persamaan keempat dan mengalihkan persamaan ketiga dengan keempat. Oke, kita bisa mensubstitusikan persamaan pertama menghasilkan persamaan kelima dan kita kalikan persamaan keempat dengan kelima. Oke, langkah terakhir kita bisa mensubstitusikan dengan persamaan pertama dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5 sama dengan 123. Jadi jawabannya yang A ya. Halo teman-teman, yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Jika tahun depan umur ayah 2 kali lebihnya dari 3 kali umur Budi, berapa tahun umur Budi 5 tahun yang akan datang? Pembahasan yang pertama, umur ayah 7 tahun yang lalu sama dengan 6 kali umur Budi, menghasilkan persamaan A dikurangi 7 sama dengan 6 dikali B dikurangi 7. A dikurangi 7 sama dengan 6B dikurangi 42. Setelah itu, kita cari umur ayah tahun depan 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi, yaitu A ditambah 1 sama dengan 3 dikali B ditambah 1 ditambah 2. A ditambah 1 sama dengan 3B ditambah 5, A sama dengan 3B ditambah 4, itu adalah nilai A-nya. Setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan yang tadi. A dikurangi 7 sama dengan 6B dikurangi 42. A-nya tadi 3B ditambah 4 dikurangi 7 sama dengan 6B dikurangi 42. 3B dikurangi 3 sama dengan 6B dikurangi 42. 3B sama dengan 39. Jadi nilai B-nya itu adalah 39 dibagi 3 yaitu 13. Umur Budi tahun ini adalah 13 tahun. Sehingga umur Budi 5 tahun yang akan datang adalah 13 ditambah 5 sama dengan 18 tahun. Operasi titik bundar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A titik bundar B, yakni B dikalikan dalam kurung A dikurangi 1 ditambah A.
ditanyakan adalah nilai dari 2 titik bundar dalam kurung 1 titik bundar 3 adalah, jadi operasi titik bundar itu didefinisikan sebagai B dikalikan A dikurangi 1 ditambah A. Lalu bagaimana cara untuk mencari nilai 2 titik bundar dalam kurung 1 titik bundar 3? Caranya sebagai berikut. Yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita harus mengerjakan yang 1 titik bundar 3 terlebih dahulu. A titik bundar B tadi kan didefinisikan sebagai B dikalikan A dikurangi 1 ditambah 3. Nah, untuk 1 titik bundar 3 berarti B-nya itu adalah 3-nya adalah sebagai B dan satunya sebagai A, tinggal disubstitusikan sehingga menghasilkan 3 dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah 3. 3 dikalikan 1 dikurangi 1 kan 0, berarti 3 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 adalah 1, sehingga menyisakan 2 titik bundar 1. Selanjutnya kita kerjakan yang 2 titik bundar 1 ya. Seperti yang tadi, 1 itu adalah B dan 2 adalah A, sehingga 1 dikalikan 2 dikurangi 1 ditambah 2 itu adalah 1 dikalikan 2 kurangi 1 kan 1, berarti 1 dikalikan 1 ditambah 2. Berarti 1 ditambah 3 kan, hasilnya adalah 3. Halo teman-teman, kali ini kita punya soal yaitu jumlah akar-akar persamaan mutlak X kuadrat dikurangi 2 kali mutlak X dikurangi 3 sama dengan 0 sama dengan titik. Nah, untuk pembahasannya itu seperti ini. Jadi kita misalkan mutlak X itu sama dengan P. Selanjutnya P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Kita temukan faktornya yaitu P-3 dikali P plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 1. Nah, untuk P sama dengan negatif 1, ini tidak memenuhi karena mutlak itu selalu positif dan nilainya karena negatif jadi tidak memenuhi. Selanjutnya P sama dengan 3, mutlak X sama dengan 3. Itu artinya X bisa sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Jadi X1 tambah X2, akar-akarnya, jumlah akar-akarnya itu X1 tambah X2 sama dengan 0. Karena 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya D. Udah bukan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah soal fungsi. Diketahui X ditambah 7 sama dengan 3X dikurangi 1 dan FOF inverse 2 sama dengan 4P. Maka nilai P adalah A 5/2, B 3, C 7/2, D 4, dan E 9/2. Konsep yang digunakan untuk menjawab soal ini adalah jika f adalah fungsi dalam x, maka fungsi komposisi f o f x sama dengan f dikali fx. Jika fx sama dengan y, maka inverse-nya adalah f inverse y sama dengan x. Kita langsung ke pembahasan. Kan tadi diketahui bahwa f o f inverse 2 sama dengan 4p dan f x dikurangi 7 sama dengan 3x dikurangi 1. Langkah pertama, kita operasikan fungsi x ditambah 7 sama dengan 3x dikurangi 1. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan angka negatif 7, maka f x ditambah 7 dikurangi 7 sama dengan 3x dikurangi 7 dikurangi 1. Kemudian kita operasikan menjadi fx sama dengan 3x dikurangi 21 dikurangi 1. 3x dikurangi 21 merupakan hasil perkalian dari 3x dikurangi 7. Kemudian maka didapat hasilnya fx sama dengan 3x dikurangi 22. Kemudian diketahui lagi dalam soal tadi kan FOF inverse 2 sama dengan 4P, maka FOF 4P sama dengan 2. FOF 4P sama dengan 2.
dikali F4P sama dengan 2. Ini kan diperoleh dari konsep yang kita gunakan tadi. Maka F4P sama dengan 3 dikali 4P dikurangi 22. F4P sama dengan 12P dikurangi 22. Sehingga F dikali F4P sama dengan 2. Kemudian kita substitusi fungsi F4P. Maka F12P dikurangi 22 sama dengan 2. Kemudian kita substitusi lagi persamaan Fx. Maka diperoleh 3 12P dikurangi 22 dikurangi 22 sama dengan 2. Kemudian kita operasikan menggunakan perkalian, maka dihasilkan 36P dikurangi 66 dikurangi 22 sama dengan 2. Kemudian kita operasikan menggunakan pengurangan, maka diperoleh 36P dikurangi 88 sama dengan 2. Maka 36P sama dengan 88 ditambah 2. Ini merupakan hasil pertambahan kedua ruas dengan angka 88. Kemudian diperoleh 36P sama dengan 90. P sama dengan 90 per 36. Maka dapat diperoleh hasil akhirnya yaitu P sama dengan 5 per 2. Jadi jawaban yang tepat ialah A, 5 per 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.